Halo barudak, bagaimana kabarnya? Balik lagi bersama saya Raffi Ahmad. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu ya, biar saya tidak rungkat. Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul $60 Million yang dibintangi oleh aktor tampan dan humoris seperti saya. Siapakah beliau? Ya, dia adalah Stephen Chow. Yuk tanpa berlama-lama kita simak saja alur ceritanya. Seperti biasa sebelum menonton, siapkan dulu cemilan, nyuci kopi, setelkan udhu, dan selamat lalajo. Di awal film kita akan diperlihatkan pada seorang pria yang sedang memerah susu sapi, dan kita panggil saja pria itu Pamantat. Lalu kemudian Pamantat mengantarkan susu itu kepada dunungannya, dan pria itu bernama Lee Chak Sing. Sing merupakan anak dari seorang pengusaha kaya raya, dan saking kayanya, susu sapi saja dijadikannya untuk berkumur-kumur. Dan tak hanya itu, mandi pun dia dilakukan di kolam renang dan ditemani oleh beberapa wanita cantik yang memakai bikini. Halah, buah edan. Kemudian dia pun pergi ke kampus dengan menggunakan helikopter dan ditemani Pamantat, karena rupanya si Pamantat ini adalah asisten pribadinya Sing. Sesampainya di sana, Sing melihat temannya yang bernama Wong Sifu. Akan tetapi ketika melihat Sing, Sifu pun berlari karena dia takut Sing akan mengerjainya seperti dulu. Dan benar saja Sifu pun dibuat malu karena keusilannya. Rupanya bukan hanya Sifu yang selalu dibuli, teman-teman kampusnya pun sering dibuli oleh Sing. Karena faktanya, Sing merupakan anak dari pemilik kampus tersebut. Kemudian muncul seorang wanita yang bernama Chung Chung. Dia adalah murid baru di kampus itu, dan dia pun berani melawan Sing karena Chung merupakan keponakan dari dosen kampus itu yang bernama Profesor Chang. Sing yang tidak terima karena ada yang berani melawannya, dia pun mengancam akan memecat pamannya itu. Namun tiba-tiba profesor pun muncul dan mengatakan bahwa tidak ada yang berani memecatnya karena dirinya merupakan dosen besar dan seorang guru ilmiah senior yang dipekerjakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Si profesor pun mengerjai Sing dengan mengatakan kepada semua orang bahwa Sing bukanlah anak dari pemilik kampus itu. Mendengar hal itu, para murid pun berdatangan dan memukuli Sing. Singkat cerita, malam pun tiba. Sing yang tidak terima dengan perlakuan si profesor akhirnya berniat membalas dendam kepada si profesor dengan menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Akan tetapi dia tidak menemukan profesor di rumahnya dan malah masuk ke ruang laboratorium milik sang profesor. Mereka pun merencanakan sesuatu dengan memasang jebakan di laboratorium itu dengan harapan si profesor terkena jebakan. Namun hal aneh terjadi. Pamantat yang sedang memasang jebakan itu tak sengaja melihat tangan yang berjalan serta dua pasang mata yang menempel di pundaknya. Sing pun mengalami hal yang sama ketika melihat orang yang badannya hanya sebelah. Melihat kejadian itu, mereka pun lari. Namun dengan konyolnya, si paman malah terkena jebakan, yang dimana jebakan itu dibuat oleh dirinya sendiri. Dengan kejadian tadi, mereka pun melaporkan kepada polisi bahwa sang profesor telah melakukan pembunuhan dan memutilasi korbannya. Akan tetapi hal itu tidak terbukti dan polisi pun pergi. Keesokan harinya, Sing dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita ke rumahnya, dan wanita itu bernama Bonnie. Rupanya Bonnie adalah tetangga Sing, dan kedatangannya ke sana untuk menumpang mandi di rumahnya Sing. Tanpa berlama-lama, Sing pun langsung mengajak Bonnie berenang di kolam rumahnya. Malam harinya, Bonnie mengajak Sing ke sebuah diskotik. Bonnie pun mengajak Sing minum-minum sampai membuatnya mabuk.
Tiba-tiba di sana diadakan lomba berdansa dan mereka pun berdansa dengan gaya konyolnya. Tak lama kemudian muncul seorang pria beserta bodyguardnya, yang ternyata pria itu adalah seorang bos mafia triad cabang Ciawi Tali yang terkenal kejam yang bernama Fujito. Bonnie pun tampak ketakutan dan memberitahu Sing bahwa pria itu adalah suaminya yang seorang bos mafia triad. Mendengar hal itu, Sing bergegas pergi dari sana, namun sialnya mereka malah memenangkan lomba dansa itu. Si pembawa acara pun mengumumkan pemenang dari lomba itu dan otomatis perhatian semua orang di sana tertuju kepada mereka berdua, termasuk dengan Fujito. Fujito pun tampak kesal karena melihat istrinya sedang berkencan dengan pria lain. Melihat Sing yang sudah mabuk parah, Bonnie pun membawa Sing ke rumahnya dalam keadaan tak sadarkan diri. Padahal mah pura-pura si anjing mah. Bonnie yang sedang panik dengan segera menelpon dokter, namun dengan konyolnya dia malah mengeluarkan suntikan yang berukuran segede buta dan langsung menyuntikannya ke bagian kunci milik Sing. Sing pun terkejut dan tanpa sengaja membentur kepala Bonnie hingga membuatnya pingsan. Tak lama kemudian Fujito pun datang dengan membawa seseorang yang diduga berkhianat kepadanya. Karena merasa penasaran, Sing pun mengintip di balik pintu dapur. Fujito yang seorang bos mafia dengan sadisnya membunuh orang itu dengan menembak kepalanya dengan pistol. Melihat kejadian itu, Sing pun bergegas meninggalkan rumah itu, namun sialnya dia malah ketahuan oleh Fujito. Akan tetapi Sing berhasil kabur dari kejaran anak buahnya Fujito. Sesampainya di rumah, Sing pun menemui masalah baru yang dimana ibunya memberitahu Sing bahwa Sing bukanlah anak kandung ayahnya. Dan ayah kandung yang sebenarnya adalah Pamantat yang selama ini menjadi asisten pribadinya. Mendengar hal itu, ayahnya pun merasa kecewa karena anak yang dia banggakan bukanlah anak kandungnya. Kita panggil saja dia Aceng. Kemudian Pamantat muncul dan membenarkan bahwa Sing adalah anaknya hasil dari perselingkuhan dirinya dengan ibunya Sing. Karena tidak percaya dengan perkataan ibunya dan Pamantat, akhirnya Sing menguji Pamantat dengan sebuah mitos yang apabila seorang ayah berlutut di depan anaknya, maka sang anak akan merasakan pusing. Dan benar saja, Sing merasakan kepalanya pusing. Akan tetapi dia tidak mau mengakui Pamantat sebagai ayahnya. Aceng yang tidak mau kehilangan Sing walaupun dia bukan anak kandungnya, menawarkan uang sebesar $2 juta kepada Sing asalkan dia memilih Aceng sebagai ayahnya. Tak berpikir panjang, Sing pun mengambil uang itu dan mengusir Pamantat dengan menendang pantatnya. Keesokan harinya, Sing terlihat menyesali perbuatannya yang telah tega mengusir dan menendang ayah kandungnya sendiri, walaupun dia belum bisa menerima kenyataan itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Rupanya anak buah Fujito yang bernama Mark berhasil menemukan keberadaan Sing dan berniat untuk membunuh Sing. Sing yang sudah tahu kedatangan mereka, dia pun bersiap untuk memakai pakaian tempurnya. Ketika Sing hendak menelpon polisi, tanpa dia sadari penjahat itu sudah berada di depannya. Sing pun mengeluarkan jurus andalannya yang dia pelajari dari Wong Fei Hung, yaitu jurus 1000 langkah. Namun tiba-tiba Pamantat pun datang untuk menyelamatkan Sing. Namun kedatangannya tidak bisa merubah keadaan dan mereka pun disekap di toilet yang telah dipasangi bom. Mereka pun harus bergegas menyelamatkan diri karena bom sebentar lagi akan meledak. Tak diduga Sing memotong tangannya agar Pamantat bisa terlepas dari ikatannya. Namun Sing harus berpacu dengan waktu karena bom 10 detik lagi akan meledak. Sing pun rela berkorban untuk Pamantat karena dia ingin membalas budi kepadanya, dan di saat itu Sing pun memanggil dirinya ayah. Sing berhasil menyelamatkan ayahnya dengan toilet yang telah dipasangi pelontar. Akan tetapi Sing harus tewas oleh bom itu.